Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah di balik lebah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merusak atau mematahkan apa yang dihinggapinya. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Hakim. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah ini, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan Allah mengabadikan namanya pada suatu surat dalam Al-Quran, yakni surah An-Nahl. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu membawa manfaat dan maslahat bagi manusia lain, seperti dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Perhatikan beberapa karakter lebah yang mengandung hikmah untuk kita ambil manfaat. Pertama, hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan di tempat yang bersih yang mengandung bahan madu atau nektar. Begitulah sifat seorang mukmin, harus mencari yang bersih, makanan yang halal, lagi baik. Apa yang terdapat di muka bumi ini, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Kemudian yang kedua, lebah mengeluarkan yang bersih. Dari lebah yang dikeluarkan adalah madu yang menyehatkan bagi manusia. Dia produktif dengan kebaikan dibandingkan binatang lain, hanya melahirkan sesuatu yang menjijikkan. Seorang mukmin seyogianya produktif dengan kebajikan. Segala yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Hatinya jauh dari prasangka buruk, iri, dengki. Lidahnya tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Perilakunya bukan menyengsarakan orang lain, melainkan justru membahagiakan. Kemudian yang ketiga, tidak pernah merusak. Lebah bagaimanapun menambatkan dirinya di dahan itu tidak pernah rusak ataupun patah. Artinya, tidak merusak lingkungan hidupnya, padahal dia tidak punya akal. Manusia yang katanya punya akal justru berlomba-lomba merusak lingkungan hidupnya sendiri demi keserakahan diri sendiri dan keturunannya. Keempat, bekerja keras. Lebah adalah pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya atau saat menetas, lebah bekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur baru yang setelah berumur 3 hari ia memberikan makan larva dengan membawa serbuk dari madu. Begitulah hari-harinya penuh dengan semangat berkarya, beramal. Seorang mukmin lebih dituntut untuk bekerja keras dan bersemangat pantang mundur. Jika telah selesai dengan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kemudian yang kelima, bekerja secara kolektif dan tunduk pada satu pimpinan. Lebah selalu hidup dalam koloni besar, tidak pernah menyendiri. Mereka pun bekerja secara kolektif dan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ketika mereka mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-teman yang lainnya untuk menghisapnya. Demikian pula ketika ada bahaya, seekor lebah akan mengeluarkan feromon atau suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh binatang tertentu untuk memberi isyarat tertentu untuk mengundang teman-temannya agar membantu dirinya. Itulah seharusnya sikap seorang beriman yang diibaratkan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Yang keenam, tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala mereka terasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatannya, umat lebah itu mereka rela mati dengan melepas sengatan di tubuh pihak yang diserang. Sikap seorang mukmin harus memiliki solidaritas dan kepedulian empati terhadap sesamanya dan kondisi dan keadaan apapun bagaimanapun, dan saling menguatkan satu sama dengan yang lain. Wallahu a'lam.